Iya, jumpa lagi bersama kami di Ngupdate, ngobrol ala podcast biar up to date. Nah, saat ini kita sudah masuk di volume ke-32, tentunya materi-materi yang sudah kami bawakan sebelumnya nggak kalah menarik untuk yang edisi kali ini. Nah, buat semua updater yang saat ini sudah mulai mantengin bersama-sama kita, totalnya ada 500.000. Waduh, luar biasa, banyak sekali ya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Nah, di edisi kali ini, yang podcast edisi ke-32, kita akan bahas nih, tips aman pakai kartu kredit, hindari social engineering. Baiklah, sepertinya sudah mulai panas nih, siapa sih narasumbernya? Kalau sebelumnya kita narasumbernya mungkin dengan 1 atau 2 orang, kali ini kita datangkan langsung rombongan, banyak orang. Supaya apa nih? Supaya kita ulik bareng-bareng, supaya kita nggak kena yang namanya penipuan-penipuan yang sedang terjadi. Ya, oke, kita langsung perkenalkan saja narasumber yang sudah saat ini bersama-sama dengan kami. Halo, selamat sore Ngupdaters. Perkenalkan, saya Nanang dari Divisi Anti Fraud dari Departemen Early Detection. Halo, selamat sore Ngupdaters. Perkenalkan, saya Ulfa dari tim Credit Card Group. Oke, sore Ngupdaters. Saya Rian dari Early Detection Credit Card di Divisi Anti Fraud. Oke, jadi ini ya narasumber kita yang keren-keren, ya luar biasa, langsung kita datangkan untuk membahas terkait dengan social engineering. Nah, kita langsung ke narasumber yang pertama nih. Nah, dengan Mas Nanang. Mas Nanang ini udah siang kalinya ya bergabung dengan kita di podcast. Nah, Mas Nanang, kita mau tanya nih, berhubungan dengan social engineering. Mungkin Mas Nanang bisa jelasin, apa sih sebenarnya ini social engineering? Social engineering ini apakah pekerjaan yang berhubungan dengan sosial media, terus berhubungan dengan engineering seperti itu, atau gimana? Mungkin dijelaskan. Oke. Jadi Ngupdaters mungkin lebih terkenalnya Soceng kali ya. Jadi social engineering itu kita lebih tahunya di awam itu Soceng. Jadi itu adalah teknik yang digunain atau metode oleh fraudster. Jadi dia manipulasi dari psikologis korban. Jadi dari fraudster itu dia akan minta si korban ngelakuin sesuatu yang tidak diinginkan. Misal ngelakuin transfer dana atau apa. Bahkan si fraudster itu bisa nyuruh kita tanpa sadar memberikan data rahasia kita. Misal data diri kita, KTP, bahkan sampai yang lebih parah itu mobile banking, data kredit card, kayak gitu. Jadi itu teknik yang digunain sekarang kayak gitu. Seperti itu ya. Waduh, luar biasa, ini serem banget ya kalau kita lihat ya, updaters. Nah, selanjutnya mungkin ke narasumber yang Mas Rian. Mungkin Mas Rian bisa jelasin nih kepada kita updaters ya tentunya, yang lagi umumnya saat ini, yang lagi maraknya itu social engineering kayak gimana sih menurut Mas Rian? Oke, terima kasih. Sore Ngupdaters. Jadi beberapa sebenarnya sih banyak, cuman yang kami highlight itu ada 3 ya. Yang pertama itu phishing, yang kedua itu adalah pretexting, yang ketiga itu quid pro quo. Nah, apa sih dari ketiga modus yang dilakukan oleh fraudster itu? Yang pertama itu phishing. Phishing itu fraudster itu melakukan cara untuk membuat korban itu melakukan aksinya seperti dia sudah menyiapkan email ataupun link palsu. Jadi fraudster itu menyerangnya pakai cara seperti itu. Jadi si korban tanpa sadar mengklik link tersebut yang itu sebenarnya bukan link resmi. Jadi mirip-mirip seperti instansi ataupun perusahaan. Jadi itu yang dilakukan. Itu sempat terjadi ya di kita ya, seperti itu ya, email Sinarmas seperti itu ya, padahal sebenarnya bukan Sinarmas gitu ya. Betul. Iya, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pretexting, yaitu di mana fraudster itu mencoba cara yang kedua, yaitu menggunakan skenario ataupun teknik percakapan melalui telepon. Jadi dengan tujuannya si fraudster mendapatkan informasi rahasia seperti OTP. Mama belikan pulsa, enggak ya? Udah nggak zaman. Bukan. Jadi tujuannya seperti itu. Terus yang ketiga, quid pro quo itu yang dilakukan fraudster yang terakhir ya, untuk yang satu mungkin belum berhasil nih, terus yang kedua mungkin belum berhasil. Nah, yang ketiga ini fraudster melakukan untuk mengiming-imingi hadiah.
Wah, Seperti udah itu. menang 100 juta nih. Ya, seperti itu. Jadi tanpa sadar si korban pun mengasih mengasih data-data OTP ataupun CVV ya mungkin ya ke si fraudster seperti itu. Wah, ini tuh ya updaters. Jadi kita perlu melihat bagaimana ini penipuan-penipuan yang saat ini sedang berlangsung ya dan umum terjadi di masyarakat saat ini. Nah, sebelumnya kita kan ini lagi bahasnya tentang kartu kredit ya. Kalau dampak yang akan ditimbulkan nih, kalau misalkan social engineering ini berhubungan dengan kartu kredit, kira-kira apa nih? Ya, mungkin kalau dampaknya ya mungkin dari sisi finansial pasti. Terus yang kedua mungkin data kartu kredit kita ataupun data pribadi kita itu kehilangan lah maksudnya. Jadi bisa diketahui oleh pihak ketiga. Terus paling yang terakhir tuh ya image dari si instansi tersebut gitu. Jadi rasa kepercayaan terhadap suatu perusahaan atau instansi yang digunakan oleh fraudster seperti ya mungkin instansi yang udah nih itu ya itu menjadi PR sih sebenarnya buat memperbaiki. Ya itu kalau dari sisinya Mas Rian. Kalau dari sisinya Mbak Ulfa mungkin dampak resikonya apa nih? Dampak resikonya ya, aduh. Pasti ya kalau kartu kredit orang langsung berpikir terkait, aduh ini finansial gitu, uang ya. Seperti apa sih maksudnya nih dampak finansialnya? Nih saya coba kasih contoh case ya. Ini kebetulan kita juga ada lah ya case-case yang masuk ke tim credit card sendiri. Oke, jadi ada salah satu nasabah nih yang kena gitu ya, kena fraudster loh. Kenapa bisa kena social engineering ini? Jadi si nasabah ini dapat WhatsApp lah ya, dari chat ya dari Tegar namanya, andai kira kita sebut namanya Tegar. Jadi dia dapat WhatsApp gitu yang mengatakan kalau kartu Anda sudah kartu Anda lagi dihack gitu, ada statusnya kena hack gitu. Kalau Anda mau kita bantu proses untuk diblokir bisa hubungi kami. Dan kebetulan nih chatnya yang hubungi itu Prisa gitu, tapi sebenarnya bukan Prisa gitu. Jadi makanya kita harus pastikan details gitu ya kan. Mungkin kalau dari updaters tahu ya, kalau kita itu chat WhatsApp-nya dari yang official dari Prisa. Betul. Prisnya S-nya double ya, Prisa. Mungkin ini S-nya 1 atau Priasa gitu. Betul. Aduh, udah beda lagi ya jadinya. Nah, masuklah. Apa sih kata dia? Oke, blokir nih. Wah, misalnya si Tegar gitu ngerasa, aduh, ini saya kena hack nih. Apa yang harus saya lakukan? Wah, ini ada nih orang dari dari si instansi Bank Sinarmas gitu ya. Udah mau ngebantuin kita gitu ya. Ya udah deh, saya bantu share aja. Nah, kebetulan yang mengaku sebagai Prisa ini bilang, untuk kita sudah mengirimkan kode OTP. Udah kirim kode OTP, mohon share ke kami untuk membantu proses pemblokiran kartu. Masukin, dan oh ya akhirnya dia malah merasa tenang gitu ya. Aku akhirnya tenang, kartu gue udah blokir nih. Pas sudah tahu di kartu diblokir, dia dapatlah notifikasi di si Mobi Plus-nya. Yang aslinya. Ting, yang aslinya, ting, ting, ting. Anda berhasil melakukan transaksi. Di toko biru, di toko oranye, di toko hijau. Loh, kok saya malah ada transaksi ya? Dia curiga lah. Saat udah hubungi kontak center Sinarmas, baru ketahuan ternyata dia lah salah satu jadi korban social engineering. Waduh, saking tegarnya namanya ya sampai kena modus penipuan ya ujiannya. Semoga dia tetap tegar ya. Nah, kalau kita lihat memang dari cerita yang disampaikan atau case ya dari Mbak Ulfa ini sungguh mengerikan ya, updaters ya. Mungkin bisa dijelaskan ya, karena updaters juga mungkin bingung ya ketika mendapatkan informasi-informasi yang tadi case-case-nya seperti itu. Bisa nggak Mbak Ulfa ceritakan atau jelasin sebenarnya peta atau landscape modus penipuan kartu kredit ini seperti gimana gitu? Oke, boleh. Jadi kalau secara garis besar kita bisa bagi itu ada dua nih. Ada landscape-nya tuh untuk yang kartu fisik. Kartu fisik. Yang satu non fisik. Non fisik digital. Oh, digital. Oke. Contohnya apa? Kita melakukan transaksi fisik.
pakai mesin EDC, mesin ATM gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita ya udah kita ada transaksi nih di suatu minimarket gitu ya, kita transaksi minimarket disuruh menggunakan mesin EDC. Di sini kita harus perhatikan mesin EDC-nya benar nggak. Nah, kita cobalah gesek. Oke, gesek kartunya. Nah, nanti kemudian apakah kita disuruh input PIN nih? Atau kayak gesek udah transaksi kita jalan, atau malah kita nggak tahu, oke sudah berhasil gitu. Nah, di mesin EDC ataupun ATM itu sebenarnya bisa ada yang namanya skimmer. Skimmer. Nah, apa sih itu? Nah, itu seperti dia ngebaca kalau saat kita gesek kartunya, digesek kartunya itu dia akan membaca informasi. Bisa baca nomor kartu kita dan juga PIN kita. Dan tanpa sadar, sebenarnya saat digesek itu sendiri nanti informasi kartu kita terbaca dan akan dibuat duplikasi kartunya. Waduh. Untuk nanti lakukan transaksi lagi. Betul, iya. Sekarang kan kalau kita kartu-kartu akses gedung aja udah bisa diduplikasi ya, pasti kartu kredit juga bisa ya diduplikasi dan digunakan. Wah, ini memang mengerikan sekali ya. Nah, itu kalau dari sisinya Mbak Ulfa. Mungkin kalau dari sisinya Mas Nanang nih, modus-modus dari social engineering yang untuk saat ini kan perkembangannya itu kan social engineering untuk yang kartu kredit ini kan dari arah yang tadi FTC ke digital. Mungkin bisa dijelasin tuh Mas Nanang kira-kira. Itu seperti disinggung sekarang orang tuh jadinya udah belanjanya online. Sekarang udah jarang kita ke offline store kan ya. Sekarang mungkin ngupdaters juga udah sibuk nih jam 8 sampai jam 5 kerja, lakuin aktivitas lain gitu. Jadi akan lebih efisien semua transaksi itu lewat online kayak gitu. Dan sekarang 55 gitu. Ya, udah sales kan. Terus belum nanti kalau Juni akhir tahun itu kan banyak diskon. Jadi biasanya fraudster itu sekarang bisa ngasih di transaksi online. Jadi kita nanti akan dipancing, oh ini transaksinya lebih murah nih, oh nanti bisa dapetin harga khusus atau apa kayak gitu. Jadi kalau kita transaksi kita harus pastiin merchantnya ini udah secure atau belum kayak gitu. Kita kadang kalau mau belanja harus lihat dulu nih, oh tokonya baru berapa lama berdiri sih, reviewnya kayak apa kayak gitu. Nah sekarang orang banyak ke transaksi online, tapi ternyata merchantnya nggak secure, jadi nggak aman, nggak pakai OTP. Jadi tinggal masukin aja, ternyata di situ kena tipu. Terus kadang kita bisa juga kena social engineering. Kita ditelepon nih, oh ngaku-ngaku, oh bapak ada transaksi kayak gitu kan. Padahal kita nggak pernah transaksi. Jadi di info kayak customer tegar ya. Iya. Dia kan pura-pura, oh transaksi mau dibatalin apa enggak. Jadi psikologis kita dimainin. Oh bapak bisa kita bantu cancel nih. Mesti otomatis kita senang dong. Ternyata kita disuruh ngisi link. Nanti tanpa sadar linknya itu ternyata isinya kredensial. Suruh masukin nomor 16 digit kartu, CVV, terus mungkin kalau dia punya kartu lain suruh ngisi semuanya, PIN-nya apa, terus nanti di akhir suruh batalin dengan copy paste OTP-nya kayak gitu. Jadi kita tanpa sadar diarahin buat ngisi kredensial kita kayak gitu. Sering sih ya kalau kita dengar itu mereka itu kayak misalkan sudah dapat namanya kita, udah dapat tanggal, nama ibu, terus mereka ngomong, ya Bu, betul ya ini dengan si ibu ini, alamatnya di sini, nama lengkapnya ini, tanggal lahirnya sekian, dengan nama ibunya ini gitu kan. Oke, untuk kodenya, untuk nomornya ibu sekian, mungkin bisa disebutkan Bu untuk OTP-nya dan selanjutnya. Itu tiba-tiba langsung, kita lagi capek pulang kerja, kerjaan banyak, ya udahlah karena kita mau lanjutin supaya nggak terjadi pengurasan dana kita, ya udahlah. Oke, kita berikan. Ternyata hilang. Seperti itu ya. Beberapa yang saya pernah lihat ya. Jadi dia cuma minta OTP. Tapi 3 digit terakhir aja Bapak Ibu. Kayak gitu. Atau berapa digit terakhir. Habis dia sebutin, oh maaf, saya keliru Pak. Harusnya yang di depan. Jadi kita tanpa sadar kasih tahu depan sama belakang kombinasi. Tapi kita di bawah alam sadar kita, oh dia nggak minta full OTP kok. Paling cuma 2 digit atau berapa digit kayak gitu. Ternyata dia setelah kita sebutin yang depan, dia kombinasi Pak maaf harusnya yang di belakang kayak gitu. Jadi emang kuncinya kita harus waspada ya kayak gitu. Betul. Oke. Mungkin kalau dari Mas Rian, kira-kira Mas. Makasih Pak. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Lana ini semuanya udah ini ya. Cuman saya tambahin. Biasanya memang si fraudster ini memang butuh pancingan sih ngupdaters. Jadi yang pertama itu ya memang verifikasi di si korban dulu. Jadi betul tadi nomornya sekian, nomor kartunya sekian, terus alamatnya benar Pak di sini benar. Terus mungkin kantornya di sini benar. Jadi tanpa sadar si fraudster berhasil nih melakukan aksinya untuk
mengambil kepercayaan si korban. Nah, dalam hal itu ya si fraudster itu juga, saya mau transaksi nih, sebenarnya transaksi intinya kan belum kan. Nah, itulah yang akan dilakukan si fraudster. Jadi dia kirimkan OTP ataupun dia transaksi, OTP kan masuk ke nomor ke si korban. Jadi dan pada saat itu ya si fraudster minta, dan itu yang memang kita butuh awareness ataupun kesadaran ya, kok kredensial seperti ini harusnya tidak diberikan ke orang lain. Iya, setuju banget sih. Nah, itu awareness ini yang paling penting memang ya, supaya kita nggak, oh ya udahlah, oke, ya udah gini, anggap enteng. Ternyata ujung-ujungnya kita yang menyesal, kita marah-marah. Maka yang sering terjadi, nasabah marah-marah lagi ke pihaknya, ternyata karena ya kelemahan kita mungkin ya. Itu ya dari mungkin yang saat ini di cabang-cabang seluruh Indonesia ya, mungkin kita bisa arahkan kepada nasabah-nasabahnya, jangan sampai nasabah-nasabah kita kena penipuan social engineering. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang bagaimana nih modus-modus penipuan yang sudah terkini sampai ke digitalisasi kan. Mungkin updaters kita ini semakin takut nih, karena kita semua kan udah punya kartu kredit nih, tujuannya sebagai dana backup nantinya kalau seandainya kita butuh sesuatu. Mungkin kita nggak pernah pakai kartu kreditnya kita, tapi kita gunakan saat urgency aja. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Mas Rian, gimana sih teknik atau cara yang lebih aman ketika kita menggunakan kartu kredit, transaksi kartu kredit? Oke, makasih. Jadi pertanyaannya bagus banget nih untuk updaters. Jadi yang pertama memang dibagi dua nih, antara transaksi fisik yang tadi sempat disinggung juga sama Bulfa. Jadi transaksi fisik sama transaksi non fisik. Untuk transaksi fisik paling saya coba ini ya. Jadi ini anggaplah contoh kartu kredit. Jadi awas CV-nya kelihatan. Makanya saya infoin. Jadi ini kebetulan mungkin contoh ya. Jadi CVV ini kan 3 digit di belakang angka ya, yang bercetak miring. Jadi biasanya kan kartu fisik ini digesek atau didip untuk di mesin edisi. Jadi ini ditutup saja menggunakan mungkin POS-it ataupun spidol. Jadi intinya jangan sampai pihak ketiga itu tahu. Terus paling kalau untuk transaksi fisik biasanya untuk yang di Indonesia memang sudah ditutup ya untuk gesek atau swipe. Jadi berlaku di luar negeri saja. Jadi kalau di luar negeri biasanya memang masih diperbolehkan seperti Eropa, Amerika, tapi di Asia memang masih ada beberapa yang support untuk di swipe. Tapi caranya kalau untuk pertama yang chip pasti transaksi kita didip, tapi input OTP-nya kita tutup satu. Jadi PIN-nya itu kita menjaga PIN kita sendiri. Terus yang kedua untuk transaksi swipe itu kalau bisa si merchant-nya yang support untuk kita input PIN. Biasanya memang ada yang tidak pakai PIN langsung lolos, tapi diusahakan agar terhindar dari kerugian. Jadi usahakan untuk yang bisa input PIN atau support PIN. Terus yang ketiga paling kalau yang di card present itu atau transaksi fisik, kita harus tahu merchant-nya itu memang benar aman ya, yang jelas aman. Terus merchant-merchant yang memang sudah valid lah. Terus yang card non present atau transaksi online, ya usahakan untuk updaters transaksi di transaksi secure atau menggunakan OTP. Terus juga ya memang jangan share OTP tersebut atau CVV dan expired date. Mungkin seperti itu sih. Iya, baik sekali. Ternyata kita wawasannya masih jauh ya. Jadi kita dapat informasi ini penting banget ya buat updaters. Nah, sebenarnya kita masih mau lanjut nih untuk pertanyaannya. Gimana sih cara kerja dari social engineering ini sampai modus-modus yang mereka lakukan ini bisa terjadi dengan efektif? Apakah mereka menggunakan dukun atau mereka menggunakan ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah atau apalah segala sesuatunya, kita nggak tahu. Sebelum kita mau bahas topik itu, paling kita saksikan dulu video iklan yang satu ini.
Jadi itu tadi promo-promo kartu kredit ya. Betul. Wah, banyak sekali ya ternyata ya promo-promonya ya. Iya, jadi kita di kartu kredit ini juga banyak nih udah kerjasama di beberapa pihak. Bisa untuk buat beli tiket di Golden Rama, untuk Garuda, SQ dan lain-lain. Jadi dari teman-teman nanti kalau seandainya mau jajan, mau belanja itu bisa menggunakan promo dari Bank Sinarmas atau kredit. Jadi jangan lupa ya untuk apply kartu kreditnya. Aduh, mantep ya. Jadi silahkan yang belum nge-apply, apalagi keren-keren Bank Sinarmas nih, terus belum punya kartu kredit Bank Sinarmas, malahan kartu kredit yang lain, nah silahkan di-apply ya. Kebetulan ada di sini orangnya juga. Nah, kita sekarang masuk lagi ke topik tadi pembahasan. Tadi kan kita sudah bahas begitu banyak tentang social engineering. Nah, kita mau tanya yang tadi saya tanyakan nih, gimana nih sampai untuk social engineering ini bisa berjalan dengan sedemikian lancarnya, bisa sampai terus-menerus lah berkepanjangan karena apa nih? Apakah mereka menggunakan ilmu hitam atau menggunakan hipnotis gitu kan? Atau apa gitu? Mungkin bisa nih dijelaskan? Mau dari siapa? Oke. Ya. Jadi sebenarnya modus yang sekarang itu social engineering. Jadi kuncinya itu di psikologis sih sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ketika psikologis kita udah keganggu ya, udah diintervensi orang, kita jadi panik. Itu kadang kita pola pikirnya udah nggak rasional. Kayak gitu. Jadi kita sekarang dipikir tiba-tiba kayak tadi tuh, oh Bapak ada transaksi kartu kredit yang nominalnya mungkin gede, kita jadi khawatir nih, nanti kan ada kerugian finansial atau apa, kita harus bayar kayak gitu. Nanti kita dipacu tuh psikologisnya, oh kita bantu aja Bapak Ibu gitu kan, tanpa kita berpikir sebenarnya saya transaksi nggak sih di merchant tersebut, terus transaksinya berhasil apa enggak sih. Nah, makanya buat ngupdate terus bisa juga tuh kartu kredit atau mobile banking. Kalau transaksi itu di-link ini ada OTP atau SMS, dia ada notifikasi. Jadi ketika ada transaksi atau percobaan, kita bakal aware nih. Sebenarnya saya ada transaksi nggak sih, gitu kan? Ketika kita ditelepon, ternyata kita nggak ada transaksi, atau mungkin sebenarnya itu baru OTP, jadi transaksinya belum berhasil. Tapi karena kita udah panik, pas diminta data, kita langsung ngasih semuanya. Kredensial kita kasih kayak gitu. Jadi Soceng itu mainnya adalah dia cara halus kasarannya ya. Jadi udah nggak barbar lagi nih gitu, rampok atau apa. Tapi kita dengan sukarela ngasih data kita sendiri gitu. Kuncinya sih kita hindarinya, kita harus waspada dulu sih. Kita tuh perlu literasi yang banyak. Makanya dengan Bank Sinarmas Center bikin updates ini bagus. Jadi kita teredukasi apa sih modus yang terjadi, tipsnya kayak apa. Jadi kita udah aware dulu, oh jadi ini saya mau ditipu nih, kayak gitu. Kan pihak bank nggak pernah minta OTP, nggak pernah minta kredensial, kayak gitu. Jadi Soceng itu bakal berhasil kalau kita ngasih celahnya, gitu. Kita ngasih informasi, kita disuruh ngisi link, kita mau ngisi link, gitu. Iya, tapi dengan kita sadar sebenarnya. Itu bukan ODGJ tapi ODGR. Apa itu? Orang dengan gangguan rasional. Gitu seperti sih. itu ya. Okay. Itu bakal berhasilnya karena psikologis kita udah dimainin. Apalagi kalau kita tipenya panikan ya. Jadi kita disuruh ini langsung, cepet Bapak ini waktunya udah mau habis Pak. Gitu. Karena sebenarnya OTP ada waktunya ya, masa jedanya. Tapi dia ngomong gini, Pak kalau Bapak mau di cancel ini waktunya tinggal berapa menit kayak gitu. Tolong disebutkan Pak gitu. Kalau mau dibantu gitu. Buru-buru iya, kita di bawah tekanan, dipaksa, jadi atau mungkin tadi di info Mas Rian dikasih hadiah, oh Bapak kalau ngelakuin ini nanti dapat hadiah ini atau apa kayak gitu. Yang penting sadarnya sih, sadarnya sama kita bisa bedain mana, oh ini bener apa enggak nih gitu sih. Jadi kita jangan sampai alam sadar kita tuh dipengaruhi sama itu sih fraudster, kayak gitu sih. Iya, karena yang namanya fraudster pasti dia akan berusaha untuk menciptakan urgensi ke kita. Dia akan berusaha menekan alam bawah sadarnya kita. Oke, iya Bapak, Ibu, mohon dilakukan secepatnya. Kalau tidak nanti kartunya terblokir atau mungkin nanti datanya akan tersebar ke bla 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 seperti itu. Nanti bonusnya nanti kita intimidasi. Mereka melakukan intimidasi ke kita. Iya betul sih. Tanpa sadar kita udah memberikan informasi yang udah dibutuhkan. Dia pasti awalnya itu akan membangun rasa ingin tahunya kita dulu. Misalnya kita dapat nerima WhatsApp gitu, loh kok dia bisa tahu namanya atas nama Tegar gitu. Oh, berarti official nih, benar. Padahal kan bisa jadi dapat informasi nama itu banyak ya sekarang. Jadi jangan langsung percaya ya ngupdate terus langsung nih semuanya. Kalau atas nama Tegar
dengan nomor kartu sekian, itu belum tentu informasi yang valid. Jadi kita pastikan dulu beberapa informasi yang kita pastikan untuk verified itu yang menghubungi kita. Oh iya, kita harus selalu verified tentu ya. Nah, salah satunya memang dia ikutin podcast-podcastnya update, jadi kita info-info terbaru gitu ya. Kalau mau diceritakan nih ya, Mas Rian, Ufa, dan Nanang, sebenarnya waktu podcast tahun lalu yang sempat dibahas sama Bu Yulia, itu kan tentang kalau kita terjadi penipuan kita bisa laporkan di website itu kan. Nah, sebenarnya waktu itu aku sedang terjadi satu case penipuan juga. Nah, mereka nelpon dan akhirnya sebenarnya aku nggak mau angkat telepon, terus dia chat, nih Pak, kalau misalkan mau ikut join grup kita, nanti sini ada investasi dana dan sebagainya, kita lagi bagi-bagi hadiah ulang tahun dari itu, istilahnya dia bilang gitu. Akhirnya aku join karena dia kasih linknya Telegram kan. Ya udah aku join tapi nggak mau dari handphone, aku buka dari laptop, mau lihat penasaran sih apa sih ini. Ternyata di situ banyak orang join dan akhirnya aku join. Terus disuruh transfer pertama, oke, cuman transfer 15.000 lah. Transfer 15.000 nanti dapat 50.000. Oke, aku transfer 15.000, ya udah 15.000 lah. Dapat 50.000. Terus dia putar lagi nih. Transfer 50.000 dapat 100.000. Ya udah aku putar-putar, aku ikut-ikutin sampai terakhir dia bilang, oke, transfer saja 150.000 nanti diputar jadi 1 juta. Aku mikir 150, ya udahlah 150 masih oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya aku kasih 150. Dapat 1 juta. Gila, dapat 1 juta. Dia bilangnya, Pak, nanti kita di jam 3 sore, kita ada bagi-bagi hadiah 10 kali lipat. Jadi Bapak bisa dapat 1 juta, dapat 10 juta kalau Bapak transfer 1 juta itu. Menarik ya. Ya udah, oke, aku udah setuju nih. Nah, aku udah senang. Terus ya udah aku pilih, yes, oke, nanti aku ikut. Ternyata waktu di sore-sore hari itu, lagi handle training tuh di atas. Terus dia telepon nih. Aku bilang, maaf, aku lagi nganter anak nih. Aku bilang gitu kerja. Ditelepon terus sampai dia ngechat. Terus aku bilang, sorry ya, aku lagi ada anak, mungkin bisa ditunda besok, bisa nggak gini. Dan ternyata itu penipuan. Tapi cuan 1 juta udah masuk dulu. Masuk ya. Tapi aku udah laporin juga sih. Dikasih angin surga dulu ya kan? Iya, betul. Itu kita transfer juga transaksi. Cuman memang aku nggak pakai rekening kebetulan, pakai dompet digital lah seperti itu kan. Jadi nggak ketahuan kan nomor rekening dan sebagainya. Nah, itu ya kalau updaters, jangan sampai kita diiming-imingi satu hal yang mungkin kita nggak pernah tahu itu akan mengambil masa depan kita, dalam arti masa depan uang-uang tabungan kita yang untuk kita gunakan ke depannya seperti bagaimana. Nah, kita langsung lihat dulu nih di pertanyaan nih. Nah, dari Johnson B. Putra mau tanya terkait transaksi dengan kartu kredit hanya tap pada mesin EDC tanpa menggunakan PIN yang sekarang ini sudah bisa dilakukan. Resiko tentu makin tinggi apabila visi kartu kredit tidak dalam penguasaan kita, apalagi resiko apabila kartu kredit hilang. Bagaimana regulator melindungi pemegang kartu dengan adanya transaksi tanpa PIN ini? Oke. Jadi Ya, mungkin mungkin ini yang gitu ya. nanti bisa ditambah juga oleh narasumber yang lain. Jadi mungkin yang dimaksud updaters ini terkait transaksi contactless. Jadi transaksi contactless beberapa bank itu udah bisa. Jadi once mesin edisinya support, jadi kita tinggal nge-tap-in aja tuh kartu kredit kita di edisi itu kayak gitu. Cuma pertama untuk perlindungannya seperti apa. Jadi untuk transaksi contactless itu beberapa bank itu mengatur kebijakan tersendiri. Jadi limitnya itu nggak gede. Jadi nggak kayak kita mungkin kartu kredit teman-teman mungkin gede ya update. Mungkin updaters punya limit 10 juta, 15 juta, 20 juta. Itu paling transaksi contactless cuma sekian juta, 1 juta atau 2 juta. Itu tergantung kebijakan masing-masing bank kayak gitu. Setiap berapa kali transaksi. Jadi denomnya kecil gitu. Terus kedua, gimana cara melindunginya? Karena mungkin teman-teman juga updaters harus aware juga ya. Untuk kredensial itu perlu kita jaga. Tapi kartu ATM, kartu kredit atau yang lainnya itu juga harus dijaga. Itu nggak boleh dipindah tangankan. Kan biasanya kalau kita dapat kartu kredit ada tanda terima ya atau kartu ATM. Itu buat nunjukin bahwa yang nerima itu adalah orang yang berhak. Jadi once itu kartu kredit kita atas nama Nanang, ya udah berarti itu harusnya dipakai oleh Nanang sendiri. Tidak boleh dipindah tangankan kayak gitu. Ya, mungkin kalau misalkan pengguna atau pemilik dari kartu kredit mereka sudah teredukasi misalkan ya. Tapi mereka sering kali anggap remeh, ya udah nanti anak saya aja yang lakukan transaksi. Mungkin dari sini celahnya terjadi ya penipuannya ya. Waduh.
Itu ya, jadi kita harus selalu menjaga agar supaya tidak terjadi hal. Nah, berhubungan dengan pertanyaan dari Jansen nih, kita kan sering nih melakukan transaksi di department store misalnya ya, atau transaksi yang seringkali kita kasih kartu kredit terus mereka gesek-gesek tuh, terus masukkan kode-kode, mereka lihat kartunya kita dimasukkan. Kira-kira ini bahaya nggak ya sebenarnya? Dari ada ya, Pak Taufik ya. Oke, dari Pak Taufik mungkin bisa. Mungkin saya coba bantu jawab ya. Jadi sebenarnya itu sama saja sih, kayak itu kan udah kelihatan ya apa 16 nomor kartu, expired date sama CVV ya. Nah, tapi kalau CVV-nya udah ditutup, kemungkinan ini kalau transaksi juga nggak bisa sih kalau transaksi online. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal tersebut. Jadi minta saja edisi tersebut dari departemen store itu ataupun dari kasir. Jadi kita yang ngedip atau transaksi itu sendiri gitu. Input PIN juga kita tutup seperti itu sih. Jadi amannya data kita ya dari kita sendiri. Jadi usahakan ya Ngupdaters melakukan hal seperti itu. Ya, berarti memang kembali lagi awareness-nya ke kita ketika kita lakukan transaksi, jangan sembarangan kasih. Ya udah biarin. Ini kenapa kok digesek? Ya udah biarin lah gitu. Kita masih punya hak untuk menolak ya sebenarnya ya. Oh, Mbak, ini transaksinya nanti gimana ya? Apakah di tap atau masukkan PIN? Kalau seandainya mau digesek itu saya nggak mau, Mbak, gitu. Atau gitu bisa ya seperti itu ya. Wah, mungkin updaters itu juga buat tips juga ya. Kadang kan kita kalau lagi di resto udah keasikan ngobrol, ketika ditawarin edisinya, oh Pak, edisinya di sana, kartunya boleh saya bawa apa enggak gitu. Biasanya kan dibawa. Kita mitigasi hal tersebut dengan kalau bisa ya udah kita ke kasir sekalian bayar, atau mesin kan sekarang edisi udah pakai Android juga ya beberapa ya. Itu biarin edisinya diantarin ke kita baru transaksi. Jadi kartunya kita pegang gitu. Jangan sampai kartu itu dipindah tangan, kan kita nggak ngerti ya. Kita kasih ke waitersnya atau ke siapa, kan kita nggak ngerti nih ternyata dia nyatetin kartu kita atau pakai skimmer, tadi info Mbak Ulfa gitu. Jadi kita sebisa mungkin melindungi dengan mawas diri lah. Mungkin mau keren kayaknya, nih, gitu kan, lagi ngobrol, ternyata kartunya dipakai gitu. Mungkin lagi ngedate gitu kan, kencan, tunjukin keren gitu, bayaran ternyata udah ditransaksi seperti itu. Itu sih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Afira. Oke, ya karena banyak react-nya. Oke, dari Bu Afira, dari tim SQ ya. Oke, sore Pak Nanang, Pak Rian, Bu Ulfa. Minggu lalu saya mendapatkan WA call dari penipu yang menyampaikan ada transaksi menggunakan kartu kredit saya. Dari mana penipu tersebut mendapatkan data saya dan bagaimana cara melaporkan usaha penipuan ini? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab ya. Ya, untuk data dirinya sendiri itu gimana? Nah, ini yang seperti kita tanpa sadar ya. Loh, kok ini bisa tahu ya nama kita? Kok dia bisa tahu nomor handphone kita? Pernahkah kita share informasi itu sebelumnya di tempat yang lain? Nah, kita tanyakan lagi. Gitu. Kita kembalikan lagi. Bisa jadi informasi ini kita tanpa sadar, misalnya kita lagi belanja ataupun lagi makan di restoran. Bu, nanti kita akan bantu share untuk promo-promo di restoran kami ya, Bu. Kami kita minta buat data dirinya gitu. Nanti kita isi tuh nama lah, nomor handphone, email dan lain-lain. Dan itu tanpa sadar kemudian kita ternyata melakukan transaksi juga di restoran tersebut, dan kebetulan juga kita menggunakan kartu kredit. Berarti informasi sudah cukup lengkap kan? Transaksi data. Transaksi data tanpa kita sadar. Iya, betul. Ya, ini memang bahaya ya. Kita mungkin nggak transaksi finansial, tapi kita transaksi data kita ya. Nah, mungkin aku juga kepikiran nih, karena kita kan hobi-hobi yang running gitu, lari itu kan kita harus daftar tuh ya, daftar sampai diminta nomor KTP, diminta data-data kita. Mungkin kita boleh samarkan kali ya untuk hal itu supaya kita nggak sampai data kita disalahgunakan seperti itu ya. Oke. Mungkin update juga mungkin kalau tadi yang diinfo Mbak Ulfa kan penawaran promosi atau buka rekening atau apa. Mungkin kalau ngupdate perhatiin di bawah itu biasanya ada TNC atau checklist gitu. Apakah bersedia mendapatkan promosi? Apa bersedia datanya digunakan gitu. Jadi kalau kita nggak ngerasa mau mendapatkan promosi atau apa, itu kita nggak perlu ngechecklist karena itu hak dari customer ya. Kayak gitu pertama. Terus kemudian untuk Bu Afira atau yang lain sebenarnya nggak perlu khawatir nih terkait transaksinya ya. Ada percobaan. Selama Ibu Afira atau cardholder yang lain nggak pernah ngasih kredensial, itu masih aman kayak gitu. Tapi kalau misal dirasa, aduh
kok saya agak takut ya, itu bisa nanti ngelakuin penggantian PIN secara berkala. Terus PIN-nya jangan yang terkait data diri ya, kayak tanggal lahir atau tahun atau tanggal perkawinan atau apa kayak gitu. Terus habis itu bisa juga ngelakuin replacement ya. Kalau ternyata card holdernya ini tanpa sengaja ngasih link, ngisi link atau ngasih kredensial, itu card holder bisa request penggantian kartu gitu. Penggantian kartu kan bisa langsung ke cabang terdekat kayak gitu, atau telepon call center kita gitu. Langsung diberikan kartu baru. Iya, nanti bisa lagi replacement gitu. Oke. Nah, ini menarik ya. Tapi sedikit tambahan sih. Iya, gimana? Silakan. Kabeters. Jadi ini kan pertanyaannya bagaimana cara melaporkan usaha penipuan? Otomatis kan mungkin Ngabeters pernah ditelepon atau di email lah ya. Jadi lapor saja ke cabang terdekat ataupun ke call center. Jadi catat nomornya, terus pokoknya data-data yang berhubungan dengan pelaku itu kayak emailnya ataupun detail dari waktu dari pelaku telepon itu informasikan saja. Jadi nanti kita akan melakukan blacklist ya. Iya, kita bisa analisa juga. Nanti kita bisa take down yang tadi kayak website kan? Iya, itu bisa di take down juga. Terus nanti nomor handphone kita juga bisa take down juga gitu. Nanti bakal dari kontak center atau dari cabang nanti bakal terusin ke tim anti fraud. Nanti ada tim yang dari prevention ya. Nanti akan dibantu dari tim di anti fraud untuk ngelakuin take down kayak gitu. Bahkan websitenya juga bisa di take down. Ini keren banget ya. Nah, tadi kan dibilang nih kalau misalkan Prisa ataupun dari website yang mengatasnamakan suatu perusahaan ternyata nggak seperti itu kan, mungkin logonya kita bisa lihat mencong-mencong kan, nggak melalui proses. Nggak ada centang birunya. Iya, nggak ada centang birunya. Nah, mungkin bagaimana sih caranya supaya kita bisa memastikan nih kalau yang menghubungi ini memang resmi dari Bank Sinarmas ataupun yang menginformasikan ini benar-benar Prisa ataupun yang melakukan email ini benar-benar resmi officially dari Bank Sinarmas. Kira-kira dari Oke. Oh, jadi kalau dari Bank Sinarmas sendiri yang tadi aku udah bilang ya, web dari WhatsApp gitu. WhatsApp-nya kita kan berarti Prisa. Pastikan nomor handphonenya berapa? Nomornya handphonenya 082 1500 153. Ya, jadi jangan sampai lupa nomor handphonenya. Atau misalnya kita dihubungi dari email. Untuk dari email pastikan itu emang dari care@banksinarmas.com. Atau seandainya kita dihubungi dari platform sosial media, pastikan itu verified. Ataupun misalnya tadi dari web WhatsApp berarti harus ada centang birunya, gitu. Ataupun dari Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu pastikan dia benar-benar verified. Dan pastikan juga itu biasanya follower itu udah banyak kan harusnya. Tapi kalau seandainya sedikit, kita udah harusnya curiga dong. Iya, betul sih. Iya, gitu sih. Jadi lebih kepada kita gimana cara kita mengawas diri dan lebih analisis lah, kayak ini benar nggak ya, masa nggak ada verifiednya tapi benar nih tulisannya Bank Sinarmas tapi nggak ada centang birunya, berarti kita harusnya udah langsung checking nih, oh ini sepertinya bukan asli dari Bank Sinarmas. Iya, oke. Memang jadi kita harus verify kembali, ngecek terus, lebih teliti lagi ya. Betul sekali. Nah, ini masih berhubungan nih sama Mas Nana. Mungkin Pak Lula sama Mas Nanang ya, aku mau nanya nih. Gimana sih upaya dari Bank Sinarmas untuk mengedukasi untuk nasabah-nasabah kita, updaters juga kan nasabah ya, untuk updater kita supaya kita nih tidak tertipu lagi nih. Mungkin edukasinya seperti bagaimana terkait dengan social engineering. Jadi Bank Sinarmas itu menurut saya keren banget ya. Jadi dia selalu ngasih tahu modus apa aja sih yang sedang terjadi. Lah yang untuk terkait social engineering atau data kredensial nggak boleh di-share, itu pernah di-share di media sosial, email. Terakhir itu di 28 Maret sih saya, menjelang libur Lebaran. Itu kan pasti di ujung Lebaran kan orang banyak gunain momen-momen itu ya. Lama lagi long weekend, terus duitnya lagi banyak kan, lagi tebel-tebelnya. Jadi fraudster nyari THR-nya di situ nih. Makanya dari Bank Sinarmas ngasih sosialisasi nih, edukasi terkait menjaga kredensial, tidak boleh share OTP, modusnya apa-apa, ini hadiah, itu di-share juga. Ada di media sosial, ada di email juga kayak gitu. Terus pernah juga di April secara berkala. Kalau yang tadi kan udah diinfo Mbak Ulfa nih terkait Prisa, yang S-nya double ya, kayak gitu. Itu dikasih tahu nih modus kartu kredit yang terbaru, diinfo di situ. Modusnya apa aja, edukasinya kita nggak boleh nge-share apa aja, itu ditampilin semuanya. Kayak gitu. Iya.
Jadi teman-teman ini kayak podcast, ini salah satu bentuk edukasi juga kepada updaters juga. Nanti dari updaters yang di cabang bisa info ke customer, ke card holder kayak gitu. Nah, ini penting banget ya. Ini dari ada mungkin. Ya, kita juga sekarang lagi masif ya untuk edukasi nasabah lah ya untuk terkait social engineering. Jadi ini kita juga lagi proses juga untuk nanti di cabang gitu, saat bisa mereka melihat TV-nya, di situ nanti akan di-share tuh apa saja yang harus diwaspadai saat kita melakukan transaksi ataupun misalnya untuk share data kita untuk terhindar dari fraudster. Dan juga di ATM gitu. Jadi sebelum kita masukin ATM itu udah ada kita lakukan sosialisasi. Jadi di ATM, di mesin ATM sendiri itu juga ada sih. Nah, ini terakhir nih pertanyaan dari saya nih. Mungkin bisa dijawab bergantian ya. Mas Anang, terus Rian dan juga Ulfana. Pesan penutup nih yang ingin disampaikan kepada para updaters yang saat ini sedang mengikuti bersama-sama dengan kita berhubungan dengan transaksi aman nih. Nah, untuk kartu kredit dan perlindungan diri dari social engineering. Kalau saya kuncinya cuma satu sih, jangan pernah ngasih share kredensial kita. Selama kita nggak nge-share kredensial kita, kayak CVV, nomor kartu kredit, OTP, itu transaksi nggak bakal bisa berjalan gitu. Jadi updaters, mau siapapun yang nanya atau mengatasnamakan Bank Sinar Mas, itu jangan pernah dikasih gitu. Karena itu sebenarnya emang nggak boleh data itu di-share gitu. Kuncinya itu sih menurut saya. Kalau saya, kewaspadaan adalah investasi. Keren banget, waspadaan adalah investasi. Dan kalau dengan kita waspada dan juga kita udah teliti, pasti kita jadi lebih mawas diri lah untuk seandainya mendapatkan informasi ataupun SMS ataupun chat dari orang yang kita tidak kenal. Gitu. Kalau kita mendapatkan informasi yang mencurigakan ataupun transaksi ataupun website ataupun chat yang mencurigakan, jangan ragu untuk menghubungi Sinar Mas Care. Oke, dari Mas Rian? Sebenarnya sudah diwakilkan sih sama para saya menganalogikan ya, kalau misalkan ya updaters punya mobil, terus kuncinya dikasih ke pihak lain, jadi ya udah kunci itu yang menjadi hal yang penting bagi updaters untuk menyikapi hal-hal ini ya. Jadi social engineering itu bekerja kalau kuncinya ini kita kasih. Jadi kan kalau mobil itu kita kasih kuncinya seperti itu. Nah, jadi hati-hati. Oke, jadi itu yang saya dapat. Mas Anang tadi bilang kalau kita jangan kasih kredensial kita. Dari Bu Ulfa juga sampaikan kita harus waspada ya terhadap segala jenis social engineering, dan dari Masnya jangan kasih kuncinya. Tentunya kalau dikasih kuncinya atau data kita ya sudah, selamatlah Anda telah kehilangan sejumlah uang dan sebagainya, seperti itu ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast atau ngupdate kita di volume 33 seperti apa. Silahkan langsung diisi saja di feedbacknya nanti dari updaters mau seperti apa atau topiknya apa. Silahkan nanti kita akan kumpulkan dan kita akan bahas di updaters selanjutnya. Baiklah, dengan saya di sini Nathanael dan juga Dengan Ulfa, Rian. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngupdate, ngobrol ala podcast biar up to date. See you.